Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang mengambil mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Gender, serta sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tonggak-tonggak sejarah HAM di negara-negara Islam. Saya mulai dari awal datangnya Islam. Saudara sekalian, seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia karena harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukan karena alasan lain, bukan karena dia warga suatu negara, bukan karena dia terlibat suatu perjanjian atau alasan lainnya. Nah, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia terlepas dari apa rasnya, apa agamanya, apa sukunya, apa pilihan politiknya, pandangan politiknya. Nah, dalam sejarah Islam, kalau kita runut, maka kita akan menemukan satu momentum dan dokumen kesejarahan yang sangat penting dalam wacana hak asasi manusia, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah, kadang-kadang juga disebut dengan Konstitusi Madinah, adalah satu dokumen perjanjian tertulis yang dibuat oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para banyak suku yang tinggal di Madinah. Nah, mengapa Piagam Madinah itu muncul? Karena pada saat itu tahun 622 Nabi pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi itu berstatus sebagai muhajirin. Muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang waktu itu namanya masih Yatsrib. Nah, kemudian yang menolong orang-orang muhajirin ini disebut dengan orang-orang Ansor, barisan kaum penolong, orang asli Madinah tetapi bersedia memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin agar mereka bisa tinggal di Madinah. Karena alasan apa? Karena alasan satu agama, yaitu mereka sama-sama sudah memeluk Islam. Muhajirin ini rombongannya Nabi. Nabi adalah pembawa risalah Islam, kemudian karena di Mekah tidak bisa hidup damai, maka pindah ke Madinah beserta rombongan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Nah, orang Ansor di Madinah yang bersedia menolong orang muhajirin itu juga adalah orang-orang yang menerima Islam sebagai agama baru mereka. Nah, kesamaan agama ini menjadikan Ansor dan Muhajirin sebagai dua kelompok masyarakat yang berbeda suku, yang berbeda daerah asal, itu menjadi komunitas kaum mukmin yang saling bekerja sama, saling melindungi dan saling menghormati, saling menolong yang paling utama. Nah, masalahnya adalah di Yatsrib waktu itu penduduknya tidak semuanya sudah beragama Islam, tidak semuanya menerima Islam sebagai agama mereka. Dan di Yatsrib ini sangat banyak suku. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada suku Bani Najjar, ada suku Nazir. Masih banyak suku yang lain, saya kurang hafal namanya. Yang masing-masing itu merasa sukunya
apa yang namanya, sukunya itu pemilik sah dari kota Yatsrib itu. Pemilik sah ya karena mereka memang tinggal di sana. Kemudian di antara mereka itu tidak semuanya mau menerima Islam, sehingga timbul kekhawatiran nanti begitu Nabi datang, yang Nabi pembawa risalah Islam, kemudian akan memerangi mereka yang belum atau tidak mau menerima Islam. Nah, kemudian antar suku ini sendiri memiliki semangat chauvinisme atau semangat kesukuan yang tinggi, yang egonya tinggi sebagai suku. Ya, kalau kita bisa analogikan dengan Indonesia, kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Misalnya orang Jawa, orang kemudian ketemu dengan atau tinggal di daerah yang mayoritas suku lain, maka kadang-kadang terjadi konflik antar suku. Dan Indonesia juga sudah pernah mengalami konflik antar suku yang semata-mata karena cintanya pada sukunya sendiri, tanpa melihat awal mulanya konflik itu secara objektif bagaimana. Yang penting mereka membela orang dari sukunya sendiri. Nah, di Yatsrib pun waktu itu seperti itu. Besar sekali potensi konflik yang terjadi karena perbedaan suku. Nah, kemudian Nabi beserta perwakilan-perwakilan para komunitas ini, komunitas suku dan komunitas agama Yahudi terutama, itu kemudian membuat kesepakatan, membuat perjanjian yang terdiri dari 47 pasal yang isinya secara garis besar adalah semua suku, semua golongan termasuk penganut agama yang berbeda itu dipandang sama kedudukannya, sama haknya, kemudian hak yang paling utama adalah hak untuk hidup damai, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan beragama. Nah, maka pada waktu itu setelah perjanjian ini dibuat, hilanglah kekhawatiran orang-orang yang tidak menerima Islam sebagai agama baru mereka, kekhawatiran untuk diperangi oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi dalam piagam itu menyatakan bahwa setiap orang termasuk Yahudi itu dibebaskan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak akan diperangi karena perbedaan agama. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian dinyatakan juga dalam berbagai pasal bahwa suku A sama kedudukannya dengan suku B sama kedudukannya dengan suku C sama kedudukannya dengan suku D. Dalam hal apa? Dalam hal kewajiban kepada negara maupun dalam hal hak mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian pasal Piagam Madinah ini dinyatakan berlaku, maka sejak itu dimulailah suatu tatanan kehidupan modern di Mekah atau maksud saya di Madinah atau di Yatsrib itu, sebuah tatanan modern yang mengakui keberagaman suku, keberagaman agama, dan masing-masing orang yang berbeda itu diberikan hak yang sama. Nah, ini adalah satu keadaan yang jauh berbeda dengan yang ada di Mekah sebelumnya, di mana Nabi tinggal, karena di Mekah itu sangat sering terjadi pertikaian atau perang, bukan perang dalam arti perjanjian perang, tetapi penyerangan karena perbedaan agama. Nabi sendiri diriwayatkan dalam sejarah Islam
sangat sering mengalami kekerasan, dilempar, dimaki-maki, kemudian dikata-katain, yang diumpat dengan sebutan-sebutan yang tidak manusiawi, yang menghina, merendahkan, kemudian dilempar batu. Karena apa? Karena dianggap pendusta, dianggap keyakinan yang atau agama yang disebarkan itu adalah agama yang tidak benar, yang menyalahi keyakinan nenek moyang dan sebagainya. Nah, yang dengan itu maka umat Islam terancam keselamatannya, tidak memiliki rasa aman karena faktor agama. Nah, oleh karena itu Piagam Madinah dapat disebut sebagai salah satu atau awal sekali, tonggak yang awal sekali dalam wacana hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan hak persamaan semua komunitas kesukuan. Nah, ini adalah tonggak yang sangat penting, walaupun dalam literatur sejarah hak asasi manusia tingkat dunia kadang-kadang Piagam Madinah tidak disebutkan atau tidak dipandang penting. Akan tetapi sebagai umat Islam dan kita mengkaji, Anda juga bisa browsing, download dokumen terjemahan Piagam Madinah di internet, sangat banyak, sebagai bahan bacaan untuk mengenali dan mendapatkan referensi yang kredibel tentang isi Piagam Madinah. Kemudian dokumen yang kedua yang akan saya bahas adalah Deklarasi Kairo atau Declaration of Human Rights, Cairo Declaration of Human Rights. Nah, Deklarasi Kairo ini dibuat pada tahun 1990, jadi belum terlalu lama. Penggagasnya atau perumusnya adalah utusan dari negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam karena alasan jumlah penduduknya yang beragama Islam itu sangat besar, bahkan sangat terbanyak sedunia. Walaupun secara resmi Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam. Nah, saudara sekalian, wacana hak asasi manusia sejak bergulirnya Magna Carta, Bill of Rights, kemudian Revolusi Perancis, dan seterusnya yang sudah dibahas dalam perkuliahan sebelumnya, itu terus berkembang, bergulir, dan menyebar ke semakin luas negara. Pada tahun 1948, perwakilan negara-negara banyak negara sedunia itu juga sudah menyepakati adanya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang isinya adalah menyepakati atau isinya adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak untuk bebas memeluk agama, hak bebas dari ketakutan atau dalam hal ini adalah hak mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Nah, akan tetapi saudara sekalian, DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh sebagian masyarakat Islam itu dipandang sebagai dokumen yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Bahkan pada saat DUHAM ini ditandatangani, perwakilan dari Arab Saudi itu keluar, tidak mau ikut menandatangani DUHAM dikarenakan mereka beranggapan bahwa DUHAM tidak
selaras dengan Islam, bahkan bertentangan. Kenapa begitu? Karena menurut pandangan delegasi Arab Saudi ini, kebebasan memeluk agama itu akan meniscayakan adanya kebebasan untuk murtad. Sedangkan dalam ajaran Islam, murtad itu adalah kriminal yang oleh karena itu pelaku murtad itu boleh dibunuh atau halal darahnya. Demikian tersebut dalam beberapa kitab fikih. Nah, oleh karena itu HAM dan Islam itu kadang-kadang dipandang tidak sinkron. Bahkan di negara-negara Islam tidak sedikit penolakan terhadap wacana HAM karena alasan bahwa HAM itu datangnya dari negara-negara barat, lahir karena gagasan liberalisme yang maksudnya ingin membebaskan diri ingin mendapatkan kebebasan dari kungkungan kekuasaan gereja, kekuasaan kerajaan yang dipandang mengekang manusia di negara-negara barat sana. Nah, kemudian kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itu juga menjadi satu poin yang menjadikan negara-negara Islam tidak begitu mengakui, tidak sepenuhnya mau tunduk pada HAM versi atau yang dirumuskan oleh negara-negara barat. Nah, ini perdebatannya cukup lama. Kemudian barulah pada menjelang tahun 1990 terdapat pembahasan secara informal antara delegasi negara OKI untuk membahas HAM versi negara-negara berpenduduk Islam. Nah, dalam hal ini kemudian mengerucutlah gagasan itu dan diformalkan melalui dokumen Deklarasi Kairo, Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan di Kairo. Nah, deklarasi ini sebenarnya secara substansial, secara isinya itu tidak jauh berbeda dengan DUHAM, hanya saja di dalam deklarasi Kairo itu disebutkan referensi-referensi tentang yang menjadi dasar bagi perumusan hak asasi manusia itu. Dalilnya atau referensinya diambil dari Al-Quran dan hadis. Maka misalnya ketika sedang membahas tentang atau menyebutkan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, maka dicantumkan dalil yang bersumber dari Al-Quran yang melarang tentang pembunuhan tanpa hak. Nah, misalnya adalah surat misalnya ayat 33 yang menyebutkan bahwa barang siapa membunuh seseorang selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di bumi, ini maksudnya barang siapa membunuh orang lain tanpa hak, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memberikan kehidupan kepada satu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Nah, ini diambil dari surat Al-Maidah. Tadi saya salah menyebut. Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, contohnya seperti itu. Ketika menyebutkan hak kebebasan beragama, maka disebutkan ayat Al-Quran tentang lakum dinukum waliyadin dan la ikroha fiddin. Nah, perumusan ini kemudian menjadikan adanya titik taut, adanya pertemuan antara Islam dan wacana hak asasi manusia yang sebelumnya dianggap bertentangan, bahkan dikampanyekan
Islam itu tidak mengenal HAM. HAM itu dari barat. Nah, kemudian HAM itu bertentangan dengan Islam karena HAM mempromosikan kesetaraan, sedangkan Islam mempromosikan ketidaksetaraan. Ada anggapan-anggapan seperti ini. Demikian penjelasan tentang Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.